Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada awal periode di Madinah, jumlah kaum muslimin semakin bertambah dan kehidupan beragama mulai tertata dengan baik. Mereka telah melaksanakan sholat berjamaah. Namun saat itu belum ada cara khusus untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Para sahabat datang ke masjid dengan memperkirakan waktu atau menunggu hingga jamaah berkumpul. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW merasakan perlunya suatu cara untuk mengingatkan kaum muslimin agar tidak terlewat dari sholat berjamaah. Maka para sahabat pun bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik. Ada yang mengusulkan menggunakan lonceng sebagaimana kaum Nasrani, dan ada pula yang mengusulkan terompet seperti kaum Yahudi. Namun Rasulullah SAW tidak menyetujui usulan tersebut karena tidak ingin menyerupai cara ibadah umat lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tengah pencarian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui mimpi seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya, dia melihat seorang laki-laki yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, maukah engkau menjual lonceng itu kepadaku?" Orang itu bertanya, "Untuk apa?" Dia menjawab, "Untuk memanggil manusia menuju sholat." Namun, laki-laki itu berkata, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu?" Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menjawab, "Tentu." Lalu laki-laki itu mengajarkan lafaz adzan kepadanya. Di antaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya hingga lengkap lafaz adzan yang kita kenal sekarang. Ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu terbangun, dia merasa sangat bahagia dan yakin bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Ia pun segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya. Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah SAW bersabda bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar. Beliau kemudian memerintahkan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk mengajarkan lafaz azan tersebut kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, karena Bilal memiliki suara yang lebih lantang dan merdu. Maka Bilal pun mengumandangkan azan pertama dalam sejarah Islam. Suaranya menggema di seluruh Madinah, menggetarkan hati kaum muslimin dan mengajak mereka untuk segera memenuhi panggilan sholat. Sejak saat itu, azan menjadi syiar Islam yang terus dikumandangkan hingga hari ini. Tidak lama kemudian, datang pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa ia juga melihat mimpi yang serupa. Hal ini semakin menguatkan bahwa azan adalah petunjuk dari Allah bagi umat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kisah pensyariatan azan ini mengandung banyak pelajaran berharga. Di antaranya, pertama, menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas wahyu dan petunjuk dari Allah, bukan sekedar hasil pemikiran manusia. Bahkan dalam perkara yang tampak sederhana seperti panggilan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan langsung. Yang kedua, azan adalah syiar yang penuh dengan nilai tauhid. Lafaz-lafaznya mengandung pengagungan kepada Allah dan penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Setiap kali kita mendengar azan, sejatinya kita sedang diingatkan kembali kepada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk segera memenuhi panggilan azan. Ketika kita mendengar seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka itu adalah panggilan menuju keberuntungan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita menjadikan azan bukan hanya sebagai suara yang didengar, tetapi sebagai panggilan yang kita jawab dengan penuh kesadaran dan keimanan.
Jangan sampai azan berkumandang, namun hati kita lalai dan kaki kita enggan melangkah menuju sholat. Demikianlah kisah tentang pensyariatan azan yang penuh hikmah. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada syiar Islam dan memotivasi kita untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan memuliakan panggilan azan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.